Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 5 kita lanjutkan kembali pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah taman hiburan membuat tantangan baru bagi pengunjungnya, roller coaster yang dibangun di taman hiburan ini tidak mempunyai bagian atasnya. Ini tidak mempunyai bagian atasnya seperti pada gambar. Hitunglah ketinggian H agar roller coaster dapat mendarat kembali setelah melewati celah di puncak roller coaster. Jari-jari lintasan adalah R dengan sudut bukaan adalah 2 theta. Jadi ini 2 theta ya. Roller coaster itu bergerak untuk kembali melewati pada celahnya ini ya. Kita bahas bersama-sama ya. Diagram gerak pada roller coaster ya. Maka kecepatan linearnya dari mulai titik A dia bergerak membentuk sudut theta ya. Kemudian ketinggian roller coaster adalah H. Maka dengan demikian sudut yang dibentuk adalah 2 theta dengan jari-jari R. Kemudian A dan B merupakan bentuk lintasan ya pada puncak roller coaster ya. Sehingga nantinya adalah LAB adalah R sin theta ditambah dengan R sin theta ya. Maka nantinya menjadi 2 R sin theta. Berapakah H yang harus diperbolehkan pada waktu jari-jari R dengan sudut bukaannya 2 theta ya. Persamaan energi mekanik awal ya pada roller coaster sebelum bergerak, maka kecepatan pada linearnya adalah sama dengan 0, sehingga yang ada adalah energi potensialnya. Maka energi mekanik awal sama dengan EK ditambah dengan EP, maka 0 ditambah EP, maka energi mekanik awalnya adalah M kali G dikalikan dengan H. Jadi ini belum bergerak, maka pada titik A itu sama dengan 0 ya, energi kinetiknya. Itu persamaan yang pertama. Kita lanjutkan. Energi mekanik akhir pada roller coaster, tinggi total roller coaster. Nah, hanya ya itu R ditambah R cos theta ya. Jadi sisi tegak lurus pada sudut 2 theta itu adalah R cos theta. Maka R keseluruhannya ditambah dengan R cos theta. Sehingga energi mekanik akhirnya EK ditambah dengan EP, maka setengah MV kuadrat. Karena sudah bergerak, maka titik A memiliki setengah MV kuadrat ditambah dengan MGH. Maka dengan demikian ya, setengah MV kuadrat sama dengan MG dikalikan R ditambah R cos theta. Itu yang diinginkan pada persamaan untuk energi mekanik akhirnya. Sehingga ya, energi mekanik akhir sama dengan setengah MV kuadrat ditambah MGR dikalikan 1 ditambah cos theta, kita sebut sebagai persamaan 2. Maka dengan demikian hukum kekekalan energi mekaniknya adalah energi mekanik awalnya sudah ketemu, MGH persamaan 1 ya. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhirnya, sehingga MGH ya disama dengan setengah MV kuadrat ditambah MGR dikalikan 1 ditambah
cos theta kita sebut sebagai persamaan 3 ya. Jadi inilah yang kita inginkan ya. Maka H yang diinginkan kita ambil ya. M dibagi M pada ruas kiri dan kanan adalah 1, kemudian diambil bahwa ini menjadi 2GR ya, menjadi 2GR. Maka dengan demikian ya, menjadi 2GR ini menjadi 2GH, menjadi 2GH ya. Maka hanya sama dengan V kuadrat dibagi 2G ditambah dengan R dikalikan 1 ditambah cos theta. Jadi M pada kiri dan kanan diambil 1, kemudian 2G ini juga 2G, diambil 2G nya dibagi ruas kiri dan ruas kanan, maka V kuadrat menjadi 2G ditambah dengan R ya, dikalikan 1 ditambah dengan cos theta. Inilah yang diinginkan. Berapakah H maksimum ya? Pada waktu bukaan sudutnya adalah 2 theta. Kemudian kita ambil posisinya ya. Berapakah lintasannya yang diambil oleh LAB adalah ya, R sin theta dikalikan ditambah dengan R sin theta itu menjadi 2R sin theta. Panjang lintasan AB adalah R sin theta ditambah R sin theta menjadi LAB 2R sin theta ya. Maka yang kita inginkan bagaimana prosesnya dari sini untuk mencari waktu yang dibutuhkan. Maka V ya, LAB itu sama dengan ya, ini R-nya ya, V cos theta dikalikan dengan TAB ya. Ini bergerak pada sumbu X-nya, pada sumbu Y-nya ya. Maka diambil menjadi 2R ya. Maka 2R sin theta menjadi ya, V cos theta dikalikan dengan TAB. Ini yang diinginkan pada kedudukan panjang lintasan AB ya. Pada kedudukan lintasan AB demikian. Kita lihat waktu menempuh lintasan AB ya. Maka TAB sama dengan VA dibagi dengan G ya. VA dibagi dengan G sama dengan VA sin theta ya. Ini adalah kedudukan pada waktu ya, arah mendatarnya. Kalau cos theta pada waktu arah vertikalnya, maka TAB-nya itu sama dengan 2V sin theta ya, dibagi dengan G. Sehingga ya, LAB-nya sudah ketemu V cos theta TAB, maka kita masukkan TAB-nya terhadap LAB, maka 2V cos theta ya, TAB-nya diganti menjadi ya, 2V sin theta dibagi dengan G, maka dengan demikian menjadi L ya, L V cos 2 ya, LAB sama dengan 2V cos theta, duanya dipindah ya, maka V sin theta dibagi dengan G. V dikalikan dengan V kuadrat sin theta dibagi cos theta adalah tangen theta. Oh, dikalikan ya. LAB sama dengan 2V kuadrat cos theta sin theta dibagi dengan G. Inilah yang kita inginkan ya. Kedudukan yang harus diperoleh. Lintasan AB memiliki panjang sebesar 2V kuadrat cos theta sin theta dibagi dengan G ya. Ini adalah persamaan 7, maka persamaan 4 ya, dengan persamaan 7 ini persamaan 4-nya ya, menjadi LAB sama dengan 2R sin theta ya. Pada persamaan 4, maka dengan demikian LAB-nya dimasukkan pada persamaan 7, maka 2R sin theta itu sama dengan 2V kuadrat cos theta sin theta dibagi dengan G. 2 dibagi 2 1, maka dengan demikian sin dibagi sin juga 1 ya. Maka persamaannya menjadi V kuadrat ya, sama dengan GR dibagi dengan cos theta, atau V sama dengan akar dari
GR dibagi dengan cos theta. Ini adalah kecepatan pada titik A saat mulai bergerak, ya, saat mulai bergerak menuju titik B. Maka dengan demikian kecepatan minimum pada roller coaster agar tidak lepas dari titik A, ya, diperoleh bahwa gaya gravitasinya itu dari gaya gravitasi dan gaya sentripetanya. Maka mg cos theta, itu sama dengan mv kuadrat minimum dibagi dengan r. V minimumnya, ya, diambil dari mana? Dari ini, dari proses ini tadi, ya. Maka V minimumnya adalah V kuadrat minimum sama dengan 2 sama dengan GR cos theta, ya, sama dengan GR cos theta, sehingga, ya, V itu harus lebih besar dari V minimum supaya tidak lepas, ya. Dengan demikian ketinggian roller coaster seharusnya, ya, maka H sama dengan V kuadrat dibagi 2G ditambah R dikalikan 1 ditambah R ditambah cos theta. Persamaan 4 ini menjadi, ya, persamaannya ini lebih besar, ya. Maka kalau lebih besar maka kita pakai GR cos theta, ya. GR cos theta dibagi 2G ditambah dengan R dikalikan 1 ditambah R cos theta, ya. Maka G dibagi G1, ya. Kemudian R cos theta dibagi dengan 2, ini R cos theta, maka menjadi 3/2, sehingga R dikalikan 1 ditambah 3/2 cos theta. Inilah yang kita inginkan pada faktor ketinggiannya untuk, ya, supaya tidak lepas dari lintasan pada titik A, untuk roller coaster tetap pada titik A mulai bergeraknya dan tidak lepas dari lintasan roller coasternya. Inilah yang kita inginkan. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah benda masanya 1 kg mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per detik, kemudian diberi gaya konstan, ya, sebesar 2 Newton selama 10 detik searah dengan arah gerak bendanya. Besarnya perubahan energi, ya, benda selama 10 detik. Ini pilihan yang terjadi, kita bahas bersama-sama mana yang paling tepat. Ini, ya, 2 Newton sampai 10 detik, berapakah perubahan energi kinetiknya. Cara yang pertama, kecepatan setelah 10 detik, bahwa F itu sama dengan M dikalikan dengan A, karena ada gaya pakai hukum Newton kedua, sehingga A sama dengan F dibagi dengan M. Kemudian, ya, mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan V0 10 meter per detik, maka A-nya dimasukkan menjadi F dibagi dengan M, ya. Sehingga 2, ya, dibagi dengan 1, ya, dikalikan 10, ya. Dikalikan 10, maka dengan demikian menjadi 20 meter per sekon. Itulah yang kita inginkan pada kecepatan setelah 10 detik, ya, menjadi 20 meter per sekon, sehingga perubahan energi kinetiknya setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. V-nya sudah ada, V0-nya sudah ada, maka setengah M V kuadrat ini adalah 0, ya. Maka dengan demikian keseluruhannya setengah dikalikan 20 kuadrat adalah 200 Joule. Inilah yang kita inginkan pada persoalan nomor 2, jawabannya B. Kita lihat menggunakan cara lain atau cara yang kedua, ya. Soalnya masih sama, kita ambil cara yang kedua. Jarak yang ditempuh selama 10 detik, usahanya berarti dari jarak yang diperoleh
adalah S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Sehingga ya A sama dengan F dibagi dengan M tadi ya, maka S sama dengan setengah F dibagi M dikalikan dengan T kuadrat, hasilnya 10 kuadrat dikalikan 2 adalah 20 ya. 200 dibagi 2 adalah 100 ya, maka 100 meter. Sehingga usahanya, perubahan energi kinetik merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya. Maka delta EK sama dengan F dikalikan dengan S, sehingga 2 dikalikan 100 ketemunya juga sama 200 Joule ya. Inilah cara lain yang kita inginkan dari soal nomor 2, baik cara satu dengan cara yang pertama, cara pertama dengan cara kedua itu memiliki nilai yang sama. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2 pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk mempercepat pekerjaan pada masalah usaha dan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.